Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus untuk menjalani sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Sebelum kita lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Firman Allah berkata di sana, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah ini adalah janji ketika Yesus naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapanya untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, menolong mereka, bahkan menguatkan mereka dalam menjalani hidup dalam dunia ini. Dari ayat kebenaran firman Allah ini, di ayat 26, ada 3 pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama, pekerjaan Roh Kudus yang pertama dalam hidup orang percaya, yaitu menghibur. Kita sekarang berada di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Kita sedang berada di dalam dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Bahkan kita berada di dalam dunia yang tidak memberikan pengharapan dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, Roh Kudus yang sama juga menjadi bagian kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Yaitu Roh Kudus menghibur kita di tengah-tengah dunia yang selalu memberikan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dunia bisa saja memberikan penghiburan dalam hidup kita, tetapi penghiburan yang dunia berikan dalam hidup kita itu bisa hilang sekejap saja. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dia menghibur kita, bahkan bukan hanya sekedar menghibur kita, dia juga menguatkan kita, membimbing kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara, mari buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan menghibur kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya dikatakan di sana mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya juga mengajarkan kita? Karena setiap kita, pengetahuan kita untuk mengerti kebenaran firman Allah, untuk mengerti perkataan-perkataan Yesus itu sangat terbatas. Itulah sebabnya Roh Kudus itu penting dalam hidup kita sebagai guru besar dalam hidup kita, mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran firman Allah. Bahkan Roh Kudus bukan hanya mengajarkan kita untuk mengerti untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Roh Kudus mengajarkan firman Allah bagi kita supaya kita juga bisa mengajarkan orang lain, mengajar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang kedua dalam hidup orang percaya, mengajarkan kita karena pengetahuan kita terbatas untuk memahami, mengerti kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya saudara, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita, mengajar kita. Oleh sebab itu saudara, kita perlu juga membaca kebenaran firman Allah, karena Roh Kudus mengajar kita ketika kita tidak mengerti firman, Roh Kudus itu mengajari kita. Pertanyaan saudara, bagaimana Roh Kudus bisa mengajar kita kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana Roh Kudus mengajari kita tentang firman Allah kalau kita sendiri tidak pernah membaca kebenaran firman Allah ini? Itulah sebabnya saudara, kita mau baca firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus mengajarkan kita supaya kita dapat mengerti. Dan ketika kita mengerti kebenaran firman Allah, kita juga bisa mengajar orang lain lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya dikatakan di sana mengingatkan semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini juga tidak kalah penting dari poin yang kedua tadi, bahwa Roh Kudus itu juga mengingatkan kita,
Mengapa Roh Kudus itu mengingatkan kita? Karena untuk mengingat semua kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, itu sangat terbatas juga. Ini juga mengingatkan kita bahwa keterbatasan hidup kita untuk mengingat segala sesuatu, bahkan mendengar firman Tuhan, bahkan kita mengingatnya lama, itu sangat terbatas dalam hidup kita. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, mengingatkan kita. Karena kita terbatas untuk mengingat semua firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar. Jadi inti dari semua pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah bahwa Dia menghibur kita, mengajar kita, dan juga mengingatkan kita. Dari ketiga pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, bagian kita adalah mengizinkan, membuka hati kita supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita begitu leluasa, sehingga saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut lagi. Saudara berkati Tuhan, bagian yang lain juga pekerjaan Roh Kudus itu memberikan penguasaan diri dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus juga bekerja dalam hidup kita, Dia juga akan memampukan kita memberikan penguasaan diri dalam menjalani hidup ini. Kita bisa saja ketika ada orang-orang yang membuat kita jengkel, tetapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan bisa dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki penguasaan diri dalam hidup kita. Karena tema kita di bulan ini adalah pengujian, penguasaan diri, dan kuasa. Dan itu semua Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki penguasaan diri dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang senantiasa ada dalam setiap kesusahan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Engkau telah berikan dalam hidup kami, menghibur kami, mengajar kami, dan juga mengingatkan kami, dan juga memampukan kami untuk memiliki penguasaan diri dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-umat orang-orang percaya dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup mereka, dan biarlah Roh Kudus akan terus memampukan mereka, menghibur mereka, menguatkan iman percaya mereka ketika mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi jemaat COTW Temanggung, Tuhan memberkati hidup mereka semua dimanapun mereka berada. Roh Kudus-Mu juga akan menghibur mereka, menguatkan mereka, dan terus memimpin mereka untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan kami akan jalani. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami semua. Ini doa kami Tuhan, kami ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.